Saya mendukung penuh proses di MKD. Saya menghormati proses yang ada di MKD. Dan jangan sampai ada yang intervensi. Banyak pihak meragukan independensi MKD dalam menyidangkan dan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Setia Novanto. Kritik tertuju pada keanggotaan MKD yang seluruhnya dari DPR. Mari kita simak kemudian kritik dari akademisi Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta berikut ini. Dari Gugun L. Guyani, akar dari tidak independennya MKD bukan terletak pada jumlahnya, tetapi persoalan unsur fraksi yang selalu menyandera objektivitas dan independensi. Penguatan kelembagaan MKD akan tercapai jika keanggotaannya independen. Idealnya, keanggotaan MKD selain dari unsur fraksi di DPR, unsur masyarakat harus dilibatkan dalam struktur anggota dan pimpinan MKD. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara MKD dengan anggota DPR yang terlibat dalam pelanggaran etik. Ini adalah salah satu pandangan dari salah satu dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan bersama The Headlines kali ini sudah hadir peneliti senior dari LIPI, Pak Samsudin Haris. Ya. Terima kasih sudah hadir di The Headlines. Tadi dikatakan mestinya ada wakil dari masyarakat. Iya, sebetulnya sudah lama sekali ya wacana itu ya, bahwa mestinya Mahkamah Etik atau Dewan Etik itu tidak hanya elemen dewan, tapi juga ada elemen civil society. Publik. Apakah itu tidak akan merasa menjadi ada masyarakat mengawasi dewan begitu? Ya mengawasi memang wakil masyarakat juga? Ya konsekuensi logis dia mewakili masyarakat ya, dia mesti diawasi. Nah, contohnya sudah ada sebetulnya bahwa Mahkamah Etik itu bukan hanya lembaga yang bersangkutan, yaitu DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu elemen KPU-nya cuma satu, sisanya adalah yang independen. Nah mestinya Dewan kita, DPR kita di Senayan juga begitu. Cuma masalahnya adalah bahwa yang membuat undang-undang kan dia juga. Partai-partai politik juga. Sehingga penolakan masuknya elemen civil society itu kencang sekali sejak dulu. Kita boleh tanya anggota Dewan? Iya. Perlu nggak itu? Di dalam peraturan tata persidangan, itu memang sudah diatur, ada. Jadi untuk seorang teradu yang dengan dugaan melakukan pelanggaran tingkat berat, ya memang bisa dibentuk panel istilahnya. Ya. Dugaan pelanggaran tingkat berat. Ya, itu bisa dibentuk panel ya seperti yang disampaikan tadi bahwa ada dari unsur masyarakat. Betul. Ya, jadi sebetulnya nggak ada persoalan itu. Jadi tinggal MKD ya menetapkan bahwa ini pelanggaran dugaannya tingkat apa. Bagaimana kemudian menetapkan dugaan pelanggaran tingkat berat, dugaan dari bentuk perbuatan, perbuatan. Ya. Kalau di sepak bola, ya. Ketua DPR itu kan sudah kena 1 kali kartu kuning. Teguran, ya itu itu. Biasanya kalau dua kali kartu kuning, ini yang kedua ya, langsung merah. Kalau di sepak bola. Sesudah 2 kali kartu kuning, yang keluar adalah kartu merah. Ya kalau saya kan nggak langsung kartu kuning, mesti kartu ada kartu hijau dulu. Orang gini loh, orang yang bisa dikenakan pelanggaran sedang itu pertama pernah melakukan pelanggaran ringan dan terjadi pengulangan, atau melakukan perbuatan yang melawan hukum. Ini ujuk-ujuk langsung pelanggaran ringan. Sekali lagi kan semua prosesnya akan terjadi pertarungan politik ya. Soal persoalan hukumannya itu berat, menengah atau ringan itu kan kualitatif ya. Semua itu bisa dibicarakan antar mereka yang terlibat di dalam MKD itu. Juga saya kira ini belum tentu terbuka penuh prosesnya. Kalau ada unsur masyarakat tadi, saya kira itu kan sekarang mungkin nggak bisa ada unsur masyarakat, tapi masyarakat bisa memantau jika persidangannya terbuka. Nah persoalannya apakah terbuka kali ini, besok tertutup, itu juga ada negosiasi di dalam. Jadi menurut saya itu pertarungan politik. MKD tergantung kebutuhan, dia bilang begitu kan. Ya, kalau bisa membaca negosiasi lagi. Undang-undangnya, Undang-Undang MD3, malah sidang MKD itu tertutup. Iya. Itu dilema kita. Banyak aturan di situ yang saya lihat salah kaprah ya. Jadi yang berlaku secara universal ya, baik di hukum di Indonesia maupun di berbagai negara,
pada prinsipnya, pada dasarnya persidangan itu terbuka, ya, kecuali untuk hal-hal yang dinyatakan tertutup, seperti misalnya susila, ya, peradilan anak. Jadi itu memang undang-undang itu salah kaprah dalam penyusunannya, mesti terbuka. Terbuka. Ya kita harapkan nanti bisa dilakukan revisi. Ya, ini kan toh, menuntut supaya ini toh sudah ada tapi sudah ada kesepakatan. Sudah ada sudah kesepakatan bahwa terbuka. Ya. Kemudian untuk hal-hal tertentu dan kesepakatan dinyatakan tertutup. Jadi publik harus tahu, jadi nggak perlu didesak-desak lagi bahwa ini terbuka. Gitu. Dan saya akan tetap perjuangkan supaya terbuka, terlepas saya di dalamnya atau tidak. Gitu. Iya, Pak Samsudin, desakan publik begitu besar. Betul. Terus kemudian partai-partai juga kemudian sudah membuat susunan baru lah perombakan. Betul. Saya yakin itu untuk menghadapi kasus ini. Bapak melihatnya sesudah itu betapa ramainya MKD? Iya, saya melihat bahwa sidang ya? MKD ini akan sangat menentukan bukan hanya masa depan Dewan untuk sisa 4 tahun ke depan, tapi juga dalam konteks hubungan Dewan dengan eksekutif, dengan Presiden Jokowi, eksekutif legislatif. Nah makanya menjadi penting bagaimana supaya sidang MKD ini betul-betul objektif. Jadi membuka kasus itu kalau memang betul ada yang kesalahan yang dilakukan oleh Ketua Dewan dan kemudian menghukumnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Saya membayangkan objektif dengan orang-orang dari perwakilan yang komposisinya berapa tadi 782 atau 79 seperti Mas Arief katakan. Ya pilihan yang paling baik memang Mbak Nunung kalau mau objektif ya harus terbuka. Terbuka itu kita bisa lihat presiden misalnya ya waktu KPK kasus Sprindik itu kan setengah terbuka lah katakanlah ya, media televisi khususnya melakukan apa secara langsung gitu ya. Jadi ini memang penting. Namun demikian saya melihat memang kelihatannya kita ngomongin kasusnya sekarang ya, kasus transkrip itu sudah kuat nggak untuk dijadikan sebagai ini Pak Henry nih, kuat nggak sebagai case? Is there any case or no case? Kalau dari barang bukti ini, Pak? Ya sudah pasti 1.000.000% case. Walaupun sifatnya masih rekaman dan hanya separuh dari rekaman sedikit dan rekaman, juga transkrip. Ya, kemudian keterangan dari pelapor itu juga alat bukti. Keterangan pengadu juga alat bukti. Kalau saya tidak salah, Pak Setia Novanto juga menyebutkan memang ada pertemuan dan bahwa walaupun tidak lengkap transkrip itu saya kira sudah dibenarkan oleh Pak Setia Novanto. Dia akui, cuman kan konteksnya dia bilang bercanda. Nah nanti dalam putaran yang lengkap akan bisa dibuktikan apakah itu bercanda atau itu serius karena rekaman itu sepotong dan tidak memasukkan unsur sebelum dan setelahnya atau di antara itu. Nah kalau lengkap saya kira akan kelihatan betul. Nah, kalau bercanda itu hari Minggu di pantai gitu. Tapi kalau jam kerja, hari kerja, ya. Di luar gedung DPR di tempat itu ya kita bisa, publik kan nggak bodoh, publik bisa menilai itu loh. Dari situ kan udah bisa. Dan yakin pasti MKD akan meminta rekaman lengkapnya saya rasa. Ya, dan nanti kan akan ditelusuri itu hari apa, tanggal berapa, tanggal sekian itu hari apa, hari libur atau hari kerja, jam berapa, jam sekian jam kerja atau jam sudah pulang kantor. Kenapa di situ? Itu kan satu petunjuk kan gitu. Ya, jadi alat bukti yang satu dihubungkan sedemikian rupa dengan alat bukti yang lain, terdapat persesuaian itu untuk mencari. Memang dibutuhkan orang yang piawai di dalam itu gitu loh. Iya, dan saya kira juga Pak Henry, saya kira orang-orang di MKD itu satu pihak ya. Saya kira kalau dibikin terbuka, masyarakat akan mengawasi. Di dalam masyarakat ada media loh. Tadi dikatakan bahwa pertemuannya kapan, di mana, jam berapa. Media dengan mudah sekali pergi ke sana, bahkan dapatkan detailnya. Bajunya apa, bersama siapa, menu makannya apa, itu sangat mudah untuk didapat di era keterbukaan kayak sekarang. Kewenangan Mahkamah Kehormatan itu satu. Sebetulnya kalau kita lihat dari United Nations Convention Against Corruption yang sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Ini merupakan ranah pidana. Ini dimaksud dengan transaksi pengaruh, memperdagangkan bukan pengaruh. Bukan pencatutannya, pencatutan nama. Terlepas dari itu, ini ada perbuatan pidana di sini. Soal pencatutan nama itu bisa saja termasuk mencemarkan nama baik kan gitu. Iya. Pak Samsudin kalau lihat komposisi 7-9. Iya, kalau komposisi saya melihatnya masih 50-50, masih imbang. Nah tergantung posisi PD, Partai Demokrat. Ini akan sangat menentukan dia kemana.
Nah, yang kita khawatirkan apabila anggota ini bisa masuk angin gitu. Nah, makanya menjadi penting pengawalan publik, pengawalan media, pengawalan oleh kita semua supaya sidang-sidang MKD itu bukan hanya terbuka tapi juga membuka apa sih di balik semua ini. Kalaupun ada yang masuk angin, kalau ada saya di dalam itu, saya menjamin Allah jadi saksi, saya tidak akan bisa disuap, tidak akan bisa diintervensi, tidak akan bisa ditekan. Iya, tapi di belakang Pak Hendy kan segala sesuatu bisa berlangsung. Oke, kita lanjutkan. Saya yang ada di dalam. Kita lanjutkan sesaat lagi, kami akan kembali untuk Anda.